Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 19 Oktober berjudul Dia Mengasihi Kita Lebih Dulu. Penjelasannya, walaupun di tengah-tengah aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan dalam kitab Ulangan dan semua nasihat yang memberikan amaran kepada bangsa Yahudi supaya umat ini harus menuruti perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya, yang pertama dan paling utama bagi mereka adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tentu saja mereka memiliki alasan-alasan yang baik untuk melakukan hal tersebut. Bacalah Ulangan 4 ayat 37, Ulangan 7 ayat 7, 8, dan 13, kemudian Ulangan 10 ayat 15, Ulangan pasal 23 ayat 5, dan Ulangan 33 ayat 3. Apa yang diajarkan oleh ayat-ayat ini tentang kasih Allah kepada umatnya? Sepanjang ayat tersebut menceritakan bahwa karena kasih Tuhan kepada nenek moyang kita dan juga kasih yang sama diteruskan kepada keturunan-keturunannya, Tuhan akan memberkati kita, memberkati hasil bumi, memberkati buah kandungan, persediaan makanan kita, ternak yang kita miliki, dan sebagainya. Tuhan juga sanggup untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Berulang-ulang dalam kitab Ulangan, Musa memberitahukan kepada bangsa tersebut tentang kasih Allah bagi bapa-bapa mereka dan bagi mereka juga. Tetapi lebih daripada sekedar kata-kata, Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam bentuk tindakannya. Jadi, meskipun ada kekurangan-kekurangan mereka, kegagalan-kegagalan mereka, dosa-dosa mereka, kasih Allah bagi mereka tetaplah teguh. Sebuah kasih penuh kuasa yang diwujudkan dalam caranya berurusan dengan mereka. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Bagaimana ayat ini menolong kita untuk mengerti mengapa kita harus mengasihi Allah? Yang kita lakukan adalah reaksi dari kasih yang telah terlebih dahulu ditunjukkan oleh Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita pun pasti akan mengasihi sesama manusia. Kasih Allah bagi kita telah dinyatakan sebelum kita ada. Dalam kasih itu, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Sama seperti yang Ellen G. White katakan, rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16. Betapa beruntungnya kita karena mengetahui siapa Allah itu. Dia benar-benar adalah Allah yang penuh kasih, sebuah kasih yang besar yang membuat Dia kesalib untuk kita. Kasih pengorbanan diri di mana Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Itulah sebabnya saat ini kita memiliki sebuah pernyataan kasih Allah bagi kita yang mungkin saja anak-anak Israel bahkan belum pernah bayangkan. Gantinya menunjukkan kasih, apa jadinya jika Allah itu menunjukkan kebencian, atau jika Allah tidak tertarik kepada kita? Apa jadinya dengan dunia ini? Mengapa pernyataan dari kasih Allah itu bagi kita merupakan sesuatu yang harus membuat kita bersukacita? Ya, yang Allah benci adalah dosa dan pelanggaran. Jika kita memilih untuk terus melakukan dosa, maka murka Allah akan menjadi bagian kita dan sudah pasti kita akan berakhir di neraka.
dan dunia ini pun tidak akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Mari kita tetap bersuka cita karena kasih Allah begitu besar bagi masing-masing kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan sebagai Allah kami telah bersedia mengasihi kami terlebih dahulu. Dan mohon ajarilah kami untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kami percaya ada begitu banyak alasan-alasan yang baik yang dapat kami lakukan untuk menunjukkan kasih juga kepada sesama kami manusia. Kami ingin terus mendekat kepada Tuhan dan jauhkanlah kami dari cobaan-cobaan yang tidak sanggup kami lalui. Kami pun memohon pada saat ini ya Tuhan, ajarilah kami, ingatkanlah kami terus untuk setia dan takut akan Tuhan di atas kekhawatiran kami akan perkara-perkara dunia ini. Mohon hiburkanlah kami dan kiranya kami terus boleh merasakan kehadiran Tuhan setiap waktu. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.